sebelumnya terima kasih sudah datang pada forum kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi agenda kita pada hari ini, kita akan membahas isu aktual yang sudah kita sepakati untuk kita bahas bersama sebelumnya, yaitu mengenai aplikasi My Pertamina dan layanan masyarakat secara daring oleh pemerintahan. Jadi kita akan ada pemaparan terkait isu-isu ini, lalu teman-teman nanti boleh menanggapi terkait isu yang disampaikan tersebut. Baik, kalau begitu boleh kepada Teh Rika untuk memberikan pemaparan terkait isu aplikasi My Pertamina. Dipersilahkan. Baik, terima kasih buat Pak Naufal. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait isu pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah dalam upaya mewujudkan smart governance, salah satunya dengan pengembangan berbasis IT atau teknologi. Awal bulan Juli ini, tepatnya tanggal 1 Juli, Pertamina mulai menerapkan pembelian BBM bersubsidi, yaitu Pertalite dan Biosolar menggunakan aplikasi My Pertamina. Hal ini ada tujuannya, yaitu untuk mendukung program pemerintah, yaitu penggunaan BBM bersubsidi tepat sasaran. Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM, Bapak Bahlil Lahadalia, menjelaskan bahwa banyak subsidi yang tidak tepat sasaran, salah satunya ya subsidi bahan bakar minyak ini. Contoh, minyak, masa orang punya mobil bagus, pakai bensin bersubsidi. Jadi orang yang mampu malah membeli bensin yang seharusnya dipergunakan untuk masyarakat dengan ekonomi rendah. Sebenarnya awal mula pemerintah memacu untuk adanya percepatan kemajuan teknologi ini adalah dengan karena isu gejolak di perang di Ukraina dan di Rusia yang membuat harga minyak global berpotensi naik, sehingga pengeluaran pemerintah untuk subsidi ini kemungkinan akan lebih besar karena dampak dari perang Ukraina dan Rusia ini. Tadi kan kita bahas ya banyak subsidi yang tidak tepat sasaran. Nah, sebenarnya sasaran subsidi ini buat siapa aja itu sebenarnya sudah dibahas dalam peraturan Presiden nomor 191 tahun 2014. Jadi untuk penggunaan biosolar itu bisa digunakan pada transportasi darat, transportasi air, usaha perikanan, usaha pertanian, layanan umum pemerintah, usaha mikro. Sedangkan untuk penggunaan Pertalite sendiri, yang sebelumnya sudah diatur juga di Peraturan Presiden nomor 191 tahun 2014, ini sedang mengalami revisi. Sehingga menurut saya saat ini sedang didorong untuk penggunaan subsidi ini tepat pada sasaran, tapi penggunaan ketentuan penggunanya itu siapa saja masih dalam proses revisi dari pemerintah gitu. Berdasarkan isu ini, saya melihat gitu adanya kelebihan-kelebihan yang mendukung adanya smart governance di Indonesia, yaitu kita masyarakat dipaksa untuk maju, untuk melek teknologi, untuk mengikut dan juga mendukung program pemerintah subsidi ini tepat pada sasaran. Sedangkan menurut saya kekurangan dari isu pemerintah ini atau program Pertamina ini, yaitu banyak masyarakat di Indonesia yang mayoritas ekonomi rendah itu malah belum paham ataupun melek teknologi gitu. Bahkan mungkin belum memiliki smartphone yang bisa mengunduh aplikasi My Pertamina. Padahal subsidi BBM ini tujuannya ya untuk mereka sendiri gitu. Dari sini saya melihat masih butuh sosialisasi yang pertama sosialisasi
Pertalite itu penggunaannya sasarannya siapa saja itu harus dipercepat. Revisi peraturan presidennya itu harus dipercepat. Kemudian sebelum diterapkan secara menyeluruh di Indonesia, ada baiknya dilakukan uji coba terlebih dahulu. Apakah penggunaan aplikasi My Pertamina ini berlangsung efektif dan efisien, baik pada segi waktu ataupun juga nanti jumlah CC yang dikonsumsi begitu. Jadi baiknya harus dilakukan evaluasi secara terus-menerus. Mungkin sekian pemaparan dari yang bisa saya sampaikan. Mungkin dari teman-teman bisa memberikan tanggapan mengenai pembatasan BBM bersubsidi ini berbasis teknologi digital, yaitu aplikasi My Pertamina. Izin menanggapi. Perkenalkan, saya Tian, Jabar 6 NDH 31. Terkait isu My Pertamina ini, tanggapan dari saya adalah sebetulnya niatan dari awal dari pemerintah ini cukup positif, karena budget untuk subsidi energi di Indonesia ini di APBN tahun 2022 ini sebesar 500 triliun kurang lebih, saya pernah baca. Dengan biaya sebesar itu masih banyak subsidi BBM yang tidak tepat sasaran seperti itu. Nah, niat awal dari My Pertamina ini kan awalnya dimaksudkan untuk menekan penggunaan BBM bersubsidi oleh masyarakat-masyarakat yang sebetulnya mampu. Nah, seperti itu. Jadi lewat mekanisme seleksinya di aplikasi My Pertamina. Nah, menurut saya sebetulnya awalnya niatnya sangat positif lah untuk mengurangi jumlah subsidi yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk masyarakat-masyarakat yang mampu. Akan tetapi di keberjalanannya terdapat kontroversi di masyarakat, karena masyarakat-masyarakat di pedesaan atau di daerah-daerah yang masih tertinggal, akses terhadap internetnya itu masih rendah. Itu. Jadi untuk di kota-kota besar, kebijakan tersebut mungkin bisa dijalankan dengan cepat, dengan mudah. Tetapi kalau di kota-kota kecil ataupun di daerah-daerah tertinggal, kebijakan mewajibkan penggunaan My Pertamina untuk membeli bahan bakar bersubsidi ini bisa jadi hambatan seperti itu. Menurut saya sih, tanggapan saya sih seperti itu. Mungkin ada tanggapan dari rekan-rekan yang lain. Izin memberi tanggapan juga ya. Kalau menurut saya sangat setuju sekali dengan pendapat Bapak Tian maupun Ibu Rika, yaitu aplikasi ini sangat bagus. Tujuannya adalah agar subsidi BBM itu tepat sasaran, namun sasaran yang subsidi ini kan biasanya untuk kaum menengah ke bawah. Akan tetapi untuk masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah tadi seperti yang disebutkan, biasanya HP-nya kurang memadai. Mungkin sudah ada yang menggunakan smartphone, tapi kan kadang RAM-nya masih kecil kayak gitu. Nah, terlebih lagi yang benar kata Bapak Tian bicarakan tadi, di pedesaan itu biasanya sinyal masih jelek, jadi masih susah juga untuk menggunakan aplikasi tersebut. Ditambah lagi, biasanya masyarakat itu takut menggunakan handphone di SPBU, karena kan biasanya ada tulisannya di SPBU dilarang menggunakan handphone. Nah, sedangkan sekarang untuk membeli BBM harus menggunakan handphone. Masyarakat tuh masih takut meledak lah atau takut gimana gitu. Tetapi berdasarkan yang saya baca, menurut Pusat Penelitian Elektronika dan Telekomunikasi LIPI, yaitu Pak Yuyu Wahyu, aplikasi tersebut aman digunakan di SPBU. Jadi menurut saya selain untuk sosialisasi ke masyarakat, perlu juga adanya tim khusus di SPBU yang membantu menggunakan aplikasi tersebut agar masyarakat tidak takut dan agar tidak kebingungan juga saat menggunakan aplikasi. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih tanggapannya Kang Tian dan Teh Jauharo. Bagus sekali, saya juga setuju soal itu. Nah, kita lanjut ke
isu kedua tentang pelayanan daring kepada masyarakat oleh instansi pemerintahan. Mangga Kang Tian dipersilakan. Terima kasih atas waktunya dari Kang Noval. Jadi isu kedua ini berawal dari keresahan saya pribadi, rekan-rekan, terhadap pelayanan di pemerintahan, terutama di pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Saya melihat pada saat saya mulai bergabung di pemerintah Provinsi Jawa Barat, banyak masyarakat yang tidak tahu bagaimana dia dapat mendapatkan akses informasi yang lengkap ataupun layanan yang lengkap dari dinas-dinas terkait. Misalkan di dinas, saya ambil kasus di dinas tempat saya bernaung sekarang ya, di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Di dinas saya ini banyak masyarakat misalkan kebingungan apabila dia ingin mengadukan terkait kesalahan-kesalahan yang ada di perusahaan, misalkan pengaduan THR. Nah, di pengaduan THR kemarin banyak masyarakat yang tidak tahu mesti mengadu kemana. Nah, masalah-masalah seperti itu kan masalah yang sangat klasik sebetulnya, dan seharusnya di era digital ini, apalagi di era smart governance, banyak solusi sebetulnya yang bisa ditawarkan ya untuk masalah-masalah itu. Nah, untuk masalah-masalah tersebut, saya mempunyai ide dan sedikit solusi apabila kita menggunakan atau meniru apa yang dilakukan oleh salah satu bank swasta ya. Jadi salah satu bank swasta itu menggunakan konsep yang bagus sih menurut saya. Jadi misalkan kita sebagai masyarakat kita membutuhkan layanan apa. Nah, kita menghubungi hotline dari nomor dinas terkait, misalkan di Disnakertas atau di Disperindag ya misalkan. Nanti setelah menghubungi hotline tersebut, yang membalas itu tidak perlu dari pegawai, misalkan dari chatbotnya langsung. Nah, nanti kita diarahkan ke layanan yang mana. Setelah arahkan ke layanan yang mana, apabila kita perlu konsultasi, nah nanti diarahkan untuk konsultasi terkait layanan itu. Apabila tidak diperlukan konsultasi, pertanyaan tersebut bisa langsung dijawab oleh robot ya, robot chat seperti itu. Jadi selain juga mempermudah masyarakat, tapi juga mempermudah PNS yang ada di dinas-dinas terkait tersebut. Ya, mereka juga tidak perlu langsung membalas ya apabila ada chatbot atau ada aplikasi-aplikasi yang bisa mendukung hal tersebut. Seperti itu, rekan-rekan. Mangga apabila ada yang menanggapi. Izin bertanya. Ya. Berarti kayak seperti ada customer service-nya gitu untuk semua pelayanan yang saling terhubung dengan pemerintah gitu ya? Betul. Kayak jauh. Jadi satu pintu ya, layanannya satu pintu, nanti diarahkan ke layanan yang mana nanti, seperti itu. Oh iya. Misalnya saya ambil contoh ya, salah satu, misal di layanan di Disnakertas kan ada beberapa layanan, misalkan layanannya terkait perburuhan nih, langsung diarahkannya ke terkait perburuhan gitu. Ada yang tentang lowongan pekerjaan, diarahkannya langsung ke lowongan pekerjaan, seperti itu. Saya lihat sih belum ada ya di dinas-dinas terkait, terutama di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi itu belum ada. Menanggapi Kang Tian, tadi berupa chatbot ya. Iya. Nah, soalnya saya pernah punya pengalaman kalau chatbot tuh kadang responnya suka nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu. Kita ingin bertanya apa, dijawabnya oleh template bot itu sendiri, seperti itu. Mungkin memang tetap perlu CS khusus kali ya, atau bagaimana Kang Tian? Iya mungkin ya, tetap ada yang mengontrol ya balasan dari chatbotnya, tetap ada yang mengontrol apabila sih jawabannya tidak sesuai gitu.
tapi tetap ada template jawaban yang dipersiapkan gitu. Karena biasanya kan ada pertanyaan yang frekuensinya sering, FAQ ya. Ya. Kalau di aplikasi-aplikasi kan frequently asked question kan. Nah, bila ada pertanyaan yang sering bisa langsung dijawab, tapi tetap dalam kontrol dari si CS-nya gitu. Ya, terima kasih atas tanggapannya Teh Jauharo. Juga tadi terima kasih atas paparan isunya dari Teh Rika Angelina sama Kang Tian ya. Jadi mungkin kesimpulan yang bisa kita tarik dari forum ini mungkin jadi intinya kita semua mendukung beberapa program pemerintah untuk mewujudkan smart governance. Kami semua setuju dengan adanya penggunaan aplikasi My Pertamina agar sesuai tepat sasaran. Namun ada beberapa saran yang diberikan tadi ya. Satu, mungkin sosialisasi bertahap. Yang kedua, mungkin tim khusus untuk membantu penggunaan aplikasi di SPBU agar warga tidak kebingungan. Juga yang terakhir sarannya, tersedianya akses internet di SPBU untuk memudahkan dalam mengakses aplikasi untuk My Pertamina. Nah, untuk layanan masyarakat secara daring, kesimpulannya sangat diperlukan untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi dan memudahkan PNS dalam memberikan pelayanan prima. Namun, ada beberapa saran tadi ya, jadi tetap gunakan operator untuk mengawasi chatbot yang digunakan untuk membalas pertanyaan masyarakat, untuk mengawasi pada saat chatbot salah menjawab pertanyaan yang diberikan. Mungkin itu saja yang dapat disimpulkan dari diskusi kali ini. Ya, terima kasih semuanya sudah hadir dalam forum kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.